Halo semua, saya Akila. Saya Faris. Saya Rizal. Pada video ini, kami akan membahas cara berpikir desain arsitektur di kawasan Sagala dari KSAD Arsitek melalui 2 proyek sekolah. Pembahasan ini menggunakan 9 frame creation model, di mana ini membantu kita untuk membaca desain itu bukan dari bentuk, tetapi dari cara berpikir arsitek untuk membaca konteks, melihat batasan, dan juga menerjemahkan menjadi keputusan desain yang akan dibangun. Nah, dari hasil wawancara itu, ternyata sebuah ruang desain kelas itu tidak hanya mementingkan mengenai desain maupun tampilan saja, tapi juga keamanan, juga efisiensi, juga fungsionalitas dari ruang tersebut. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih siapa itu Pak Yul Carlson. Mungkin Mas Rizal boleh ceritain siapa itu Pak Yul Carlson. Ya, kebetulan kita juga belum kenal dekat sama Pak Yul Carlson, jadi saya ceritakan Mas Rizal. Ya, jadi Pak Yul Carlson ini sebenarnya seorang arsitek, lulusan S1-nya itu di ITS, sedangkan S2-nya di Petra, dan karena domisilinya juga di Surabaya, akhirnya beliau mengembangkan biro arsitek di Surabaya. Banyaknya proyek sih, sekolah, terus rumah, terus fasilitas-fasilitas lain. Nah, pada video kali ini kami akan membahas 2 proyek, yaitu pertama Sekolah Ciputra Kasih Ambon, di mana tapaknya itu berkontur dan memiliki perbedaan level yang besar, dan juga terdapat area yang curam, jadi ada beberapa area itu yang memiliki risiko bagi penggunanya. Nah, fokus desainnya itu adalah keselamatan, zoning, grading, dan pengembangan yang bertahap. Kemudian proyek kedua yaitu SCK Surabaya. Nah, SCK Surabaya ini lebih menonjolkan identitas visual, warna, cahaya, efisiensi, material, maintenance, dan standar teknis bangunan publik. Nah, kami akan menjelaskan berdasarkan 9 frame creation model menurut ISDOS. Yang pertama ada arkeologi, paradoks, konteks, field, themes, frames, features, transformation, dan integration. Nah, pertama kita masuk ke frame pertama yaitu arkeologi. Nah, pada proyek SCK Ambon, persoalan awal yang dibaca arsitek itu bukan hanya bagaimana memahami membangun sekolah, tapi arsitek ini perlu memahami kebutuhan dasar sekolah sebagai fasilitas pendidikan, seperti jenjang pendidikan apa yang diwadahi, jumlah ruang kelas, fasilitas pendukung, kebutuhan penghuni, dan bagaimana sekolah itu dapat beroperasi pada tahap awal pembangunan. Nah, sementara pada SCK Surabaya, persoalan awal itu bagaimana bangunan sekolah ini dapat memenuhi standar fungsi pendidikan, tetapi tetap memiliki karakter yang kuat dan mudah dikenali. Nah, di sini arsitektur tidak hanya membaca kebutuhan ruang, tetapi mempertimbangkan efisiensi biaya, standar bangunan publik, sistem kegiatan belajar, serta kemudahan perawatan. Nah, dari tahap ini dapat dilihat bahwa desain itu tidak selalu muncul dari bentuk yang ingin dibuat, tetapi pemahaman dari keterbatasan proyek tersebut. Nah, arsitek itu terlebih dahulu membaca apa yang dibutuhkan sekolah, siapa penggunanya, bagaimana bangunan akan digunakan, dan batasan-batasan apa saja yang perlu dipertimbangkan. Kemudian hubungannya dengan arkeologi pada aspek sebelumnya, kita harus mengetahui mengenai konteks dan paradoks dari masing-masing proyek. Jadi, konteks dari SCK Ambon sendiri adalah mengenai keterbatasan mereka berada di lahan yang sangat curam. Sedangkan untuk konteks dari SCK Surabaya, itu adalah mereka memiliki constraint-constraint yang dari klien sendiri sudah ditetapkan di awal, berupa seperti budget, material, dan lain-lain. Kemudian, setelah mengetahui arkeologi dan konteks masing-masing proyek, muncullah sebuah paradoks di mana di kota Ambon sendiri, paradoks yang muncul berasal dari konteks yang kontur yang curam tersebut, kemudian diselaraskan dengan bagaimana pengguna bisa aman dan nyaman menggunakan sekolah tersebut. Sedangkan untuk di SCK Surabaya, bagaimana constraint budget dan material dan lain-lain tersebut bisa menjadi keunggulan visual yang bisa ditanam. Kemudian hubungannya dengan arkeologi pada aspek sebelumnya, kita harus mengetahui mengenai konteks dan paradoks dari masing-masing proyek. Jadi, konteks dari SCK Ambon sendiri adalah mengenai keterbatasan mereka berada di lahan yang sangat curam. Sedangkan untuk konteks dari SCK Surabaya, itu adalah mereka memiliki constraint-constraint yang dari klien sendiri, kemudian mengenai field and themes dari masing-masing proyek. Untuk SCK Ambon sendiri, tidak hanya bagaimana pengguna bisa nyaman dan aman menggunakan sekolah tersebut, tapi juga bagaimana kontur tersebut bisa diolah menjadi menarik mungkin. Sedangkan untuk di SCK Surabaya, bagaimana pengguna itu bisa mendapatkan keunggulan estetika visual, keunggulan kreativitas ketika sedang belajar di sekolah tersebut. Kemudian mengenai themes, bagaimana themes dari proyek masing-masing ini memiliki tor yang sama, tetapi dengan konteks yang berbeda, proyek masing-masing memiliki keunikan masing-masing. Dan untuk SCK Ambon sendiri, bagaimana kualitas visual itu diintegrasikan dengan bagaimana kontur yang curam tersebut bisa dibuat kreatif. Sedangkan untuk SCK Surabaya sendiri, bagaimana keunggulan visual dari sekolah tersebut bisa menumbuhkan kreativitas masing-masing siswa. Kemudian mengenai field and themes dari masing-masing proyek. Untuk SCK Ambon sendiri, tidak hanya bagaimana pengguna bisa nyaman dan aman menggunakan sekolah tersebut, tapi juga bagaimana kontur tersebut bisa diolah menjadi menarik mungkin. Sedangkan untuk di SCK Surabaya, bagaimana... Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian frames. Nah, apa itu frames? Frame adalah cara pandang terhadap persoalan desain. Dari hasil wawancara kita melihat bahwa arsitek tidak hanya melihat batasan tersebut dari tor yang diberikan sebagai hambatan, melakukan sebuah strategi untuk menjawab persoalan desain. Nah, pada SCK Ambon, terlihat bahwa mau dibentukkan sebuah sistem ruang belajar yang harus tertata, aman, dan juga mudah digunakan. Nah, di sini juga untuk
agar menciptakan lingkungan yang pendidikan jelas, terharmonis juga mendukung aktivitas anak-anak seperti itu. Lalu pada SCK Surabaya, kita lihat bahwa frame itu digunakan sebagai penunjukan identitas sebuah sekolah. Itu dapat dibentuk dari pembentukan seperti suasana belajar yang lebih hidup dan mudah dikenali dari penggunaan warna, cahaya, material, dan juga beberapa hal lainnya seperti itu. Kemudian lanjut ke bagian features, di mana arsitek mulai membayangkan nih bagaimana sekolah ini digunakan dalam jangka panjang. Di sini dilihat bagaimana sekolah itu dapat nyaman digunakan oleh siswa, guru, dan juga beberapa pengguna lainnya. Di sini diharapkan bangunan tersebut tetap relevan, mudah dirawat, dan juga tidak cepat kehilangan kualitasnya. Nah, selanjutnya bagian transformation, di mana transformation menjelaskan bagaimana gagasan desain diterjemahkan menjadi keputusan yang nyata dan juga bisa dibangun. Pada SCK Ambon, gagasan tentang sekolah yang aman dan teratur diterjemahkan melalui pembagian zona, pembagian pengaturan sirkulasi, hubungan antar ruang, ketersediaan fasilitas pendukung, dan juga keterjelasan aksesibilitas bagi para penggunanya. Nah, di sini diharapkan ide desain itu tidak berarti sebagai konsep saja, namun dapat direalisasikan secara nyata. Nah, pada SCK Surabaya, transformasi diterjemahkan dari identitas menjadi fungsional. Contohnya itu ada material, warna, bukaan, pencahayaan di dalam fasad, dan juga penyederhanaan elemen desain agar tetap sesuai dengan keinginan budget dari klien maupun juga dicakupi oleh arsiteknya sendiri. Detail yang terlalu mahal, arsitek perlu mencari alternatif material lainnya seperti itu. Pada aspek integration, baik sekolah SCK Ambon maupun SCK Surabaya mengintegrasikan beberapa hal penting. Pertama, kebutuhan pendidikan, keamanan pengguna, sirkulasi, fasilitas pendidikan, fasilitas pendukung, efisiensi, regulasi, dan identitas sekolah. Nah, di mana hal tersebut untuk mendukung fungsi sekolah dan juga memberikan identitas visual, kenyamanan ruang, penggunaan material, pencahayaan, budget yang tercukupi, maintenance yang gampang, dan juga standar teknis bangunan publik pada umumnya. Nah, dari sini kita melihat bahwa desain itu bukan hanya soal tentang menarik, tapi juga bisa dibangun, digunakan, juga dirawat. Jadi, dari 2 proyek Sekolah Ciputra yang sudah kami bahas, kesimpulannya adalah arsitektur itu bukan hanya mengenai tampilan dan visual yang bagus, tetapi harus memenuhi kebutuhan dan keamanan siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian, kebutuhan pengguna itu disalurkan dengan bagaimana arsitektur itu bisa menjembatani kreativitas dan keterbukaan seorang siswa. Nah, sekian dari penjelasan kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Ya, teori itu di Indonesia itu dianggap sebagai sesuatu yang memberatkan ya. Tapi Anda lihat, ini kita kelompok di sini dan menjadikan teori itu jadi aplikatif. Dalam dunia sains, teori itu adalah sebuah perangkat yang digunakan secara ilmiah untuk menjelaskan satu fenomena. Dan saya gunakan aja buat mahasiswa, bagaimana saya memberikan satu teori dan ini digunakan untuk menjelaskan fenomena arsitek. Dan arsitek yang mereka pelajari adalah Yuli Dawson. Dan problem yang muncul ketika mereka mempelajari Yuli Dawson adalah arsitek ini mampu mengedepankan identitas dan itu diterjemahkan dalam detail rancangan ketika menghadapi proyek-proyek yang bersifat repetitif. Dan tentu dalam sebuah riset yang menggunakan teori, mereka harus melakukan wawancara. Dan ternyata temuan dari wawancara itu justru menginspirasi dari mahasiswa. Akila misalnya ya, terinspirasi ketika Yuli Dawson ini mampu menciptakan inovasi berupa suatu interpret, yaitu suatu hal yang sebetulnya ini adalah masalah yang muncul ketika tor yang sangat repetitif ini tidak terpaku dalam tor itu. Justru ketika sesuatu yang tidak dalam tor itu adalah sumber kreativitas sebagai arsitek. Faris belajar ketika justru arsitek menempatkan tor sebagai strategi desain. Jadi bukan sebagai hambatan. Justru dari tornya desain akan dikembangkan. Dan itu menjadi strategi dalam melakukan pemilihan warna, material, dan cahaya. Dan disitulah justru kreativitas arsitek dalam memberikan experience muncul ketika arsitek bisa mengambil jarak dan menafsirkan tor dengan kreativitas yang dia punya. Sementara Rizal mempelajari bahwa arsitek ini punya strategi yang macam-macam ya di satu proyek, meskipun proyeknya repetitif, strateginya bisa beda-beda. Jadi tiap arsitek punya cara, dan inilah memang sebuah kekuatan dari desain di mana customize dalam menyelesaikan masalahnya sama, solusinya bisa berbeda tergantung dari desainnya, tergantung dari kapan desainer ini mengerjakan suatu proyek. Jadi memang akhirnya ada konsep mengenai singularity by detail ya. Jadi ketika proyek-proyek yang repetitif, detail-detail kecil bisa didapatkan oleh arsitek dan membedakan satu proyek dengan proyek yang lain, meskipun proyek ini sebetulnya dimaksudkan untuk suatu bangunan yang sifat repetitif yang mengulang sama terus. Nah, dari design thinking, ya saya belajar dengan mahasiswa, paling tidak mempelajari ketika mereka mempelajari Yuli Dawson adalah ternyata permasalahan itu adalah sumber kreativitas. Dengan design thinking, ya suatu permasalahan yang sulit dipecahkan yaitu paradoks, justru cara untuk mendapatkan solusi desain yang kreatif. Misalnya dalam tor tidak ada ketentuan yang merefleksikan, yang mengantisipasi perbedaan waktu yang tajam. Ada celah, disitulah undercut muncul. Creativity by paradox. Itu yang saya temukan ketika saya mengeksersis teori desain thinking dari Spears, membimbing mahasiswa dalam meneliti seorang arsitek bernama Yuli Dawson. Jadi memang dalam suatu proyek yang repetitif itu menciptakan identitas itu memang suatu kesulitan, suatu big problem. Yang sulit buat arsitek, sulit buat orang. Tapi di antara kesulitan itulah arsitek melakukan kreativitas. Buat Mas Yuli, thank you sudah berbagi ya, dan gila together ya. Ternyata masalah adalah sumber